Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah. Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Selamat datang di studio kami Islamic Science Research Institute, pengelola dan pemilik data Rembang atau Twilight baik pagi maupun malam yang paling komprehensif di dunia. Data kami sekarang ini sudah sekitar 2.500 data Twilight yang mengcover 5 benua sejak dari New Zealand di paling bawah di selatan belahan bumi sampai dengan mendekati ekuator di wilayah Arktik. Dalam sebuah WhatsApp group ada seorang profesor yang memang kebiasaannya mencemooh orang. Yang penting itu kualitasnya, bukan kuantitasnya. Terus saya tantang aja. Oke, kalau begitu kita mau beradu kualitas data, mari kita adu kualitas datanya. Dan kalau perlu bikin forumnya, dan forum itu kalau perlu internasional levelnya, mari kita beradu data. Nggak berani juga dia. Jadi orang-orang seperti ini memang bisanya cuma nyinyir, eh, padahal dia punya data pun mungkin nggak bisa baca itu karena yang baca mahasiswanya aja. Jadi kadang-kadang saya suka aneh juga dengan orang-orang seperti itu. Baiklah, video kali ini saya akan membahas lagi tentang eh, persyaratan kalender Islam global. Kebetulan kolega saya di Majelis Tarjih dan Tajdid pimpinan Pusat Muhammadiyah, Profesor Susiknan Ashari, mengirim saya 2 buah hasil pemotretan hilal siang hari yang dilakukan oleh Boska di Bandung. Sayangnya memang dua potret hilal siang hari ini yang anunya apa tuh, ya, itu sangat luar biasa, sangat bagus sekali. Cuman itu tidak memecahkan rekor yang ditorehkan oleh uh, Viriligo pada tahun 2013 yang lalu. Meskipun kolega saya yang lain, Dr. Arwin Butar-Butar dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, ada Pak yang memecahkan rekor. Nanti saya kirimkan anunya. Ternyata tidak dikirim juga sampai sekarang. Jadi intinya oke, saya akan mengevaluasi 2 buah eh, hasil kerja keras tim Boska ini eh, yang berhasil memotret hilal siang hari pada 2022 lalu kalau nggak salah ya. Nanti ada datanya lah. Dua, 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 dua record apa hilal siang hari. Saya akan evaluasi itu untuk membuktikan sekali lagi bahwa ketinggian hilal adalah hoax terbesar yang telah diderita oleh umat Islam, sehingga kita ini uh, ke, kekeliruan itu akibat blunder yang dilakukan oleh orang-orang yang promosikan ketinggian hilal. Izinkan saya share file saya. Nah, ini judulnya kali ini saya beri judul ini lagi. Lagi, eh, mengapa lagi? Karena sebetulnya yang pada beberapa minggu yang lalu atau bulan yang lalu saya sudah menerbitkan hoax ketinggian hilal. Nah, sekarang saya pandu lagi. Lagi hoax ketinggian hilal, dan saya kaitkan dengan capaian yang telah ditorehkan oleh tim Boska ini yang berhasil memotret hilal siang hari. Oke, jadi lagi hoax ketinggian hilal.
Seperti biasa, saya Pono Saksono dari Islamic Science Research Institute. Pendahuluan. Problem panjang yang selalu menghantui umat Islam dalam membangun peradaban Muslim adalah diantaranya tidak adanya kalender Islam. Akibat ada anggapan bahwa mengawali bulan Islam harus melihat hilal secara lokal. Itulah visibilitas hilal. Oke. Padahal kehadiran hilal adalah murni fenomena global. Kehadiran itu artinya existence. Artinya wujud wujud hilal itu adalah fenomena global. Jadi fase bulan itu baik ijtima, kemudian terbentuk hilal, terjadi first quarter moon, waxing gibbous moon, purnama, waning gibbous moon, original kodim atau waning crescent, semuanya adalah fenomena global. Di wilayah lokal dapat terjadi kapan saja, siang, malam, visible atau invisible, tapi wujud. Nah, wujud itu bisa kecil, bisa besar, dan tidak bisa kelihatan, tidak mungkin tidak kelihatan. Itu persoalannya. Nah, sekarang saya berikan contoh ini. Ini adalah fase bulan di Greenwich pada 13 November sampai 5 Desember 2023 ini. Yang satu di Greenwich, yang ini di Bandung. Saya sengaja ambil di Bandung ya. Bulan mati atau dead moon, new moon itu terjadi pada 13 November pukul 9.27. Coba dilihat sini, perhatikan sini. Ini saya ambil dari timeanddate.com ya. Ini di Bandung terjadi pada 13 November 2023 pada 16.27. Lihat bedanya, 7 jam. Ini tambah itu 7 jam. Jadi artinya detik yang sama. Cuman di sana pukul 9.27, di Bandung pukul 16.27. Jadi itu global. Sekarang first quarter moon-nya ini. Ya, bulan setengah lingkaran. Terjadi pada 10.49 pada 20 November. 10.49. Tambah 7, 17.49. Ya, jadi global itu. Full moon, bulan purnama. Terjadi pada 27 November di Greenwich pada 9.16. Ditambah 7 ini berapa? 16. Ini 9.16. Begitu juga ini. Third quarter moon. Pada 5 Desember 5.49 ditambah 7 ini jadi 12.49. Jadi itu adalah global, fenomena global. Jadi tidak mungkin itu bisa dianulir keberadaannya, kewujudannya oleh kriteria lokal. Nah, sekarang Danyon pada 1930 menetapkan satu-satunya parameter visibilitas hilal adalah elongasi. Saat itu 7 derajat. Ya, tentu saja itu karena capaian teknologi pada saat itu ya memang segitu itu 7 derajat. Nah, kemudian pada tahun 80-an ilmuwan jadi maaf jadi saya kembali ke sini. Jadi setelah saya menganggap ya sejak tahun 30-an sampai sekitar tahun 80-an itu mungkin orang itu ya sudah ya, visibility itu ya parameternya adalah elongasi. Jadi parameternya elongasi sehingga kemudian itulah orang-orang beramai-ramai meruyat. Belum ada persyaratan imkan ru'yat. Baru pada tahun 80-an ilmuwan muslim, kalau tidak salah, mohon maaf kalau saya salah ya, ilmuwan muslim menambahkan parameter visibilitas hilal. Kalau tidak salah ini adalah Profesor Ilyas dari Malaysia, dari University Science Malaysia. Ditambahkan ketinggian hilal. Ketinggian hilalnya sekian. Itulah kemudian lahirlah kriteria yang sekarang berkembang. Jadi MABIMS yang tadinya 2 derajat ketinggiannya sekarang jadi 3 derajat dan sebagainya. Itu adalah menurut saya kok pencetusnya ini. Sejak saat itu imkan ru'yat itu menjadi tapi persoalannya adalah ini adalah mencampur adukan antara fenomena global yang tadi itu konjungsi first quarter moon dan sebagainya itu
dengan fenomena lokal. Kalau ketinggian hilal itu kan diukurnya terhadap ufuk lokal. Cilakanya adalah kalau parameter lokalnya, tinggi hilalnya tak terpenuhi, sekarang ini kalau kurang dari 3 derajat, maka dianggap tidak ada hilal. Ini kan ngawur banget. Ngawur ini, udah. Jadi yang tadi, yang tak, unsur yang global-global tadi itu dianggap tidak ada. Kan ini kan ngawur sekali. Nanti akan saya berikan buktinya ini. Akan saya berikan buktinya semua. Jadi, kemudian ada argumentasi. Sunnah itu kan ru'yat itu kan sunnah Nabi, betul. Tapi itu adalah eh, maaf, kurang tepat menurut saya. Karena apa? Karena itu adalah metode. Metode bisa berubah. Kalau sunnah kan tidak bisa berubah. Kalau sunnah itu sekarang kita qobliyah subuh 2 rakaat sebelum salat subuh. Itu sunnahnya tidak berubah. Kemudian kita jadi berubah jadi ba'da subuh, nggak bisa. Itu sunnah namanya. Tapi kalau ini metode itu bisa berubah metode karena sesuai dengan kemampuan ini kemampuan katakanlah perkembangan sains dan teknologi pada saat sekarang dibandingkan dengan yang dulu. Meruyat hilal di zaman Nabi memiliki ilat. Ilatnya adalah ini hadis Bukhari 1780 menceritakan kepada kami Adam, menceritakan kepada kami Su'bah, menceritakan kepada kami Su'aib, Aswad, ibnu Qais dan sebagainya. Sesungguhnya Nabi bersabda, innahu qala inna ummatun ummiyatun. Sesungguhnya Nabi bersabda, kami ini umat yang ummi. La naktubu, kami tidak bisa menulis, wala nahsubu, kami tidak juga menghitung. Ini ilatnya. Jadi kalau ada penyebabnya seperti ini, ya memang pada saat itu dilakukan, tapi itu bukan sunnah. Karena apa? Karena itu pada saat itu belum bisa menghitung dan belum bisa membaca. Nah, jadi tidak semua sabda Nabi itu sunnah. Kalau dia mengandung, kalau dia konteksnya adalah metode, ya tidak bukan sunnah. Kita sudah bisa membaca, malah dianjurkan untuk belajar sampai setinggi mungkin kan. Itulah sebabnya ulil albab itu betul-betul uh, didorong dalam Al-Quran. Jadi kalau seperti semua ini sunnah, berarti kita menjadi umat yang umi adalah juga sunnah kan. Jadi itulah ada metode. Para pakar menetapkan kriteria imkan mabim, iya, tapi itu kenyataannya tidak digunakan pertama. Gitu. Sampai saat ini tidak ada itu kalender Islam menggunakan kalender imkan ru'yat itu. Keduanya ya tadi itu karena mencampur adukan kriteria lokal dan global itu udah blunder besar itu. Karena kemudian kalau kriteria lokalnya tidak terpenuhi, kemudian kriteria global itu dianggap tidak ada. Itu kan ngawur itu. Nah, kemudian ini yang jelas dilakukan sekarang kan tetap selalu meruyat hilal dan keputusannya sangat bias. Kalau bukan kelompok yang di assign oleh Kemenag misalnya, kelompok pesantren di Cakung misalnya, tidak pernah dia meskipun mereka bersumpah dan sebagainya tidak pernah digubris kan gitu. Kriteria imkan mabim malah memecah belah umat, bukan mempersatukan umat. Pada tahun 1442 lalu saja, 40 44 lalu saja kriteria imkan mabim memecah belah umat 11 kali. 11 kali. Jadi ini adalah 92% errornya itu. Pengecualinya adalah pada bulan Ramadan. Oke. Tapi kan jumhur ulama sepakat visibilitas hilal saat maghrib. Itu jumhur ulama. Nah sekarang begini. Jumhur ulama itu kan ya bukan orang maksum loh.
ulama itu kan bisa salah, tidak disengaja, iya itulah maka kita perlu memberikan koreksi. Kita bandingkan dengan kenyataan kata ro'a, kata dasar ru'yat itu kan ro'a dalam Al-Quran. Coba kita bandingkan mana yang harus lebih dipercaya antara ketentuan dalam Al-Quran dengan hasil jumhur ulama itu. Lihat Al-Kahfi 17. وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ. Dan kamu melihat, ini firman Allah pada Nabi Muhammad ya, pada Muhammad. Dan kamu lihat pada saat maghrib matahari terbit di dalam gua itu, kelihatan dalam bulan di gua itu condongnya ke arah kanan. Tapi eh, pada saat terbit ya, pada saat tenggelam condongnya ke arah kiri. Apakah itu kemudian wataros syamsa dan kamu melihat hilal, kamu melihat matahari? Nggak bisa. Karena peristiwa ini sudah sekitar 600-700 tahun sebelum Nabi. Jadi tidak mungkin itu melihat, itu pasti memahami. Dan kamu pikirkan Muhammad. Ini firman Allah pada Muhammad, pada Nabi Muhammad. Kemudian Al-Fajr 6. Alam taru kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Tidakkah kamu melihat bagaimana Tuhanmu memperlakukan kaum Ad? Masa melihat itu ribuan tahun lalu. Ribuan tahun lalu sebelum Muhammad. Alam taro, taronya itu apakah melihat? Ya tidak melihat lah itu. Al-fil, alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Itu juga terjadi puluhan tahun sebelum Nabi Muhammad. Jadi alam taronya itu bukan melihat, pasti bukan melihat. Yang melihat itu adalah misalnya ketika kaum Nabi Isa, ya Musa la naktubu la ya Musa lan nu'mina laka hatta tarawul hilal tarallaha narallaha. Maaf saya agak tidak ini. Uh, ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahratan. Nah, itu baru melihat itu. Ya hai Musa, kami tidak akan lan nu'mina laka, tidak akan beriman kepadamu. Lan nu'mina laka hatta narallaha, sampai kamu bisa melihat. Nah, ini baru melihat. Jahrotan, nggak ada tekanan lagi di situ. Jahrotan itu secara bleger gitu, bleger kata orang Jawa. Jadi itu. Nah, sekarang saya akan inventarisasi. Menurut korpus Quran, nih anunya, silakan dimasuk ke sana. Kata ro'a itu muncul 328 kali dalam Al-Quran. Saya susun berdasarkan kemunculannya seperti berikut. Ini 1 sampai 328. Yang pertama muncul pada Al-Baqarah surat 2 ayat 55, katanya nomor 8, kata nomor 8 dari ayat itu. Anunya terbacanya naro. Kemudian Al-Baqarah 144 naro juga dan sebagainya. Terus sampai 328. 328 ya. Kemudian saya simulasikan, katakanlah kita bikin pemilihan random seperti arisan. Jadi kita bikin kertas, digulung-gulung, masukkan ke toples, kocok, diambil 5. Ya, sekian. Terus masukin lagi yang tadi sudah kocok lagi, ambil lagi 5. Lakukan 5 kali, jadi 25 pilihan kan. Cuman saya melakukannya dengan cara yang sedikit smart lah. Jadi saya pakai Excel, ada namanya random sampling. Kita random sampling. Saya gunakan random sampling yang tersedia di Excel. Kemudian pilih 5 dari 328 itu, 5 kali. Nah, itu sama aja lah sebetulnya kan.
Teknik ini, statistik ini sangat umum digunakan di dunia industri ya. Jadi kita kalau misalnya pemilihan Amerika, presiden, legislatif di Amerika, parlemen di Amerika atau apa tuh eh, parlemen rendah di tingkat daerah itu, di tingkat provinsi itu juga dilakukan seperti ini, atau apa tuh mereka melakukan secara seperti ini dengan sangat random sampling. Nah, saya melakukan itu, kemudian ini sampel pertama 5 ya, ini sampel kedua 5 juga, sampel ketiga 4, 5. Ini pertama muncul nomor 45. Nomor 45 itu adalah tadi dalam anu tadi ayat 7, surat nomor 7 ayat 146 kata nomor 18 dari ayat itu. Nah, artinya merasakan. Anunya nomornya adalah 126. 126 itu adalah dalam list tadi itu surat nomor 24 ayat 41 merasakan dan sebagainya. Yang melihat dengan mata ini cuman ini. 1, 2, 3. 3 dari 25. Jadi kira-kira cuma 12% aja. Jadi masa seperti ini kemudian diabaikan, masa jadi kenyataannya diambil seperti itu. Kemudian orang masih ngeyel juga. Orang penganut imkan ru'yah itu masih hilal yang tidak visible saat maghrib bukan hilal syar'iyah. Ini juga tambah ngawur lah. Nanti akan saya tunjukkan data-datanya ya. Sekarang saya tunjukkan lagi animasi fase bulan. Animasi fase bulan. Dalam animasi sekarang ini, dalam kondisi seperti ini, saya anggap bumi ini tidak berputar, tidak berotasi aja, sehingga tidak terjadi pergantian siang dan malam. Ini namanya saya dekomposisi ya, saya dekomposisi. Jadi pergerakannya ini bergerak ke sini, tapi ininya tidak bergerak. Nanti yang keduanya nanti simulasinya yang ini yang bergerak, ini yang tidak bergerak. Apa bulannya yang tidak bergerak. Jadi oke, dalam kondisi seperti ini orang yang brown ini apa coklat seperti yang sebelah kiri ini dia berarti siang terus sepanjang hidupnya siang terus, sementara yang kanan ini malam terus. Nah, dalam posisi seperti ini matahari, ini bulan, ini bumi, berarti inilah konjungsi. Konjungsi itu tidak ada bagian bulan yang tersinari, ini anunya kenampakan fase bulannya seperti ini. Nah, kemudian dia bergerak. Nah, mulailah dari sini hilal mulai terbentuk. Hilal mulai terbentuk, terus tambah besar. Jadi bertambah besarnya fase bulan ini akibat bulan ini berevolusi mengorbit bumi. Karena ini tidak ter apa ya tidak tergantung dengan apakah ini dia berotasi atau tidak. Ini bertambah besarnya seperti itu. Nah, sampai di level sini, lihat ini sampai segede ini, bulan si ini yang sebelah kiri ini, orang yang sebelah kiri tidak bisa melihat ini karena silau oleh sinar matahari. Tidak bisa melihat, tidak bisa kelihatan. Sebaliknya orang yang sebelah kanan tidak bisa melihat ini karena ini adalah ufuknya adalah ini. Ini kan joint horizon. Joint horizon bagi orang ini, bagi orang ini. Bagi orang ini dia mau tenggelam, bagi orang ini mau terbit kan gitu. Jadi ini orang ini tidak bisa melihat ini karena silau oleh sinar matahari. Sebaliknya orang yang sebelah kanan tidak bisa melihat ini karena masih di bawah ufuk. Kemudian dia, nah ini first quarter moon. Bagi orang ini tenggelam, first quarter ini mau tenggelam, jadi mungkin beberapa detik dia bisa melihat ini. Baru bisa melihat ada bulatan setengah lingkaran itu tapi kemudian tenggelam. Baru orang ini terbit, bagi orang ini terbit. Nah, sekarang tambah besar, tambah besar. Segede ini, tambah besar seperti ini, hampir purnama pun, orang ini tidak kelihatan karena ini di bawah ufuk kan. Bagi orang ini, kelihatan memang. Bahkan sampai purnama pun untuk yang sebelah kanan ini kelihatan. Terus mengecil lagi,
Kemudian third quarter moon, bagi orang ini tenggelam, bagi orang ini terbit. Jadi besar dan kecilnya fase bulan itu tidak ada hubungannya dengan kelihatan dan tidak kelihatan. Ya, segede bulan, penyinaran bulan yang besar seperti itu tidak kelihatan kalau dia di bawah ufuk atau kalah sinar dengan sinar matahari. Apalagi hilal. Coba apalagi hilal. Sekarang saya tunjukkan animasi yang lain, visibilitas hilal. Nah, sekarang animasi saya yang bulannya tidak mengorbit lagi, berhenti di sini katakanlah. Cuman ininya berotasi, jadi ada siang dan malam. Oke, ada siang dan malam sekarang. Di sini orang ini adalah apa tuh pukul 12 siang kan, midday. Kemudian dia bergerak. Apakah orang ini bisa melihat ada bulan sebesar ini? Besar seperti wujud ini seperti ini, besarnya seperti ini, bisa nggak bisa kelihatan karena masih di bawah ufuk ini. Ini ufuk kan ini. Kemudian dia baru kemudian kira-kira pukul 14 orang ini seharusnya bisa melihat ada fase bulan seperti ini terbit. Tapi nggak kelihatan juga karena masih kalah oleh sinar matahari. Jadi bayangkan, bulan sebesar ini aja nggak bisa kelihatan, apalagi hilal. Oke, kemudian baru kemudian maghrib, mohon maaf ya, maghrib, nah orang ini baru bisa melihat. Terus kelihatan, kelihatan sampai tengah malam pun kelihatan, tapi sekitar pukul 2 malam 2 pagi bulan ini tenggelam dan sudah tidak kelihatan lagi. Mohon maaf, maaf. Jadi itu soal visibilitas hilal. Nah, jadi, nah sekarang apa landasan syar'i hilal siang hari? Jadi tadi kan siang hari, hilal itu bisa kelihatan siang hari, bisa ada siang hari. Bahwa tidak kelihatan, iya. Tapi kalau dibilang hilal siang hari itu bukan hilal yang syar'i, ini kan ngawur banget itu. Gede, bulan gede, bulan yang gede segitu aja nggak kelihatan kok kalau siang hari kok. Apalagi apa tuh hilal. Nah, sekarang lihat banyak hadis-hadis ini. Ini ya, terminologinya aja ada pada saat zaman sahabat. Fa'idza ra'aitumul hilala naharo, hilal naharo. Jadi apa tuh hilal siang hari ada, terminologinya aja ada. Nah, jadi ini ada di sini ya. Saya bacakan ini aja. Apabila kalian melihat hilal siang hari, maka jangan kalian berbuka sampai ada dua orang saksi Muslim yang menegaskan bahwa mereka melihat hilal sore kemarin. Oke, itu salah satu hadis. Tapi ada juga yang begini. Apabila hilal terlihat sudah zawal, setelah zuhur, maka seperti pendapat kami, artinya tidak berbuka. Tapi apabila terlihat sebelum zawal, mereka berbuka. Ini menggambarkan tingkat pengetahuan sains dan penguasaan teknologi pada saat itu memang ya masih belum belum seperti itu. Jadi ini terkait dengan masalah yang seperti tadi disebutkan dalam ilatnya itu. Kami belum bisa menghitung, tidak bisa membaca, tidak bisa menghitung. Karena tapi ada hadis yang seperti ini, misalnya. Para ahli fikih berkata, ru'yat hilal siang hari adalah untuk malam hari itu. Ya, toh? Jadi artinya itu hilal siang hari ada. Nah, ini lagi. Jika mereka melihat hilal di siang hari, maka hilal itu untuk malam yang mengikutinya. Baik mereka melihat sebelum zawal, sebelum zuhur, maupun sesudahnya. Dan hari itu adalah hari dari bulan yang berjalan. Jadi ada hilal di siang hari itu ada dasar eh, syar'inya. Apabila mereka melihat hilal di siang hari, maka adalah mohon maaf untuk malam yang mengikutinya. Baik mereka melihatnya sebelum atau sudah zawal. Ya, ini adalah mazhab kami Syafi'i dan sebagainya. Ya, jadi ada itu. Jika mereka melihat, jadi banyaklah.
Jika melihat hilal siang hari, maka hilal itu adalah untuk malam yang mengikutinya. Baik melihatnya sebelum atau sudah zawal di di awal bulan atau akhir bulan. Itu ya. Jadi ada. Nah, sekarang yang menarik ini. Wujudul hilal siang hari abad ke-21. Nah, ini saya akan menceritakan sejak apa yang dicapai oleh orang-orang Eropa dan juga data yang diperoleh oleh tim Bosca itu. Rekor dunia Martin Elsasser. Rekor dunia pemotretan hilal dilakukan oleh di München atau Munich pada 5 Mei 2008 oleh Martin Elsasser. Konjungsi terjadi pada 1858 Munich Time ya. Namun karena kehadiran awan, Alsasser baru dapat memotretnya pada 1503. Jadi kira-kira 44 sampai 45 menit setelah konjungsi, ya, setelah konjungsi. Ketebalan hilal saat pemotretan adalah 0,19%. Maksudnya 100% itu 100% penyiraman bulan itu pada saat purnama. Jadi 0,19% itu kecil sekali memang. Kalau angesi pada saat pemotretan adalah 4,98 derajat. Jadi ini memang memecahkan tesisnya apa itu Danyon kan, karena Danyon bilang 7 derajat. Ini ternyata 5 derajat, sekitar 5 derajat. Jadi lebih baik dari kriteria Danyon. Jadi itulah anunya apa tuh perkembangan sains dan teknologi di sini. Kemudian, nah ini saya berikan anunya. Ya, jadi ini penyinaran bulan, ini iluminasi bulan dalam persen ini ya, dalam persen. Ini kemudian terus turun 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 turun. Nah, pada saat puncak terendah itulah konsumsi. Terjadi pada 4,19. Jadi memang penyinarannya sangat baik. Cuman Martin Alsasser baru dapat memotretnya kira-kira 45 menit kemudian. Jadi di sini bisa potretnya pukul 15.03. Ya, meskipun di sini eh, penyinarannya masih sangat rendah, 0,19%. Jadi memang ini pada saat itu memecahkan rekor dunia. Sedangkan elongasinya jarak bulan dan matahari itu sekitar 5%, 5 derajat. Oke, oke, oke. Ini adalah apa pukul beralih 4 ke 5-nya, 5 Mei-nya kan di sini ya. Oke. Ini gambarnya, gambar hilalnya. Oke, itu kemudian saya tunjukkan ini. Saya tunjukkan ini. Nah, ini ada ini agak memang kadang-kadang agak membingungkan ini karena ada dua skala. Yang pertama adalah ketinggian bulan. Ini yang ketinggian bulan itu yang merah ini. Ketinggian bulan ya. Yang bulan gini. Jadi dia tadinya di bawah ufuk ini nolnya kan ini nih. Nolnya ini ketinggian bulan. Jadi di bawah ufuk terus terbit, kulminasi turun lagi kan gitu. Kemudian yang biru ini adalah iluminasi. Iluminasi penyerahan bulan ya seperti yang tadi juga ya. Cuman ini saya berikan lebih lebih lengkap lah gitu ya. Lebih lengkap ini terus turun turun turun. Nah, pada saat konjungsi terjadi di sini. Inilah yang dipotret oleh Martin Elsasser. Maaf, ini istimanya diambilnya kan pada 1503 tadi kan ya. Jadi ini. Nah, jadi kalau melihat dua grafik ini tidak ada kaitannya antara ketinggian bulan dengan penyinaran bulan. Tidak ada kaitannya. Karena memang ini adalah fenomena global, yang ini adalah fenomena lokal. Altitude ini. Jadi nggak ada kaitannya. Nah persoalannya orang impan ru'yat yang menganut impan ru'yat ini, sunset terjadi pada pukul 20.33 ya. Di saat itu di München ya, maghribnya. Pukul 23. Kemudian bulan itu tenggelam pada 21.09. Jadi berapa menit ini? 27 tambah 9, 36 menit saja. 36 menit. Yang dimaksud dengan visibility ini cuma ini aja nih, 36 menit.
Lah kalau ini tidak kelihatan, kemudian dianggap hilal itu tidak ada, itu kan ngawur banget. Itu ngawur banget sudahlah. Tapi padahal penyinaran bulannya ini dia terus gini dan tambah besar ke sana. Jadi nggak ada kaitannya antara ketinggian hilal dengan penyinaran bulan. Lah kok umat Islam ratusan juta umat Islam sah tidaknya dia berpuasa, sah tidaknya dia mengakhiri puasa, itu hanya dijudge, dihakimi dengan yang cuma 36 menit ini. Masya Allah. Itu kalau bukan ngawur ya, aduh, sampai saya kehilangan kata-kata saya. Ini betul-betul blunder ini. Luar biasa betul. Padahal tidak ada kaitannya ini. Setelah ini, ya, dia tambah besar kok. Ya memang tidak kelihatan ini karena bulan sudah tenggelam kan ini. Ini kan tenggelamnya kan di sini nih. Di apa tuh? Saat saat bulan tenggelam kan di sini. Jadi itu anunya. Oke, sekarang kita lihat rekor dunia dari Thierry Ligo. Ini orang Prancis yang memecahkan rekor. Jadi kira-kira 5 tahun kemudian, rekor dunia pemotretan Martin Elsasser itu dipecahkan oleh Thierry Ligo pada 8 Juli 2013. Tepat saat konjungsi pemotretannya itu dilakukan tepat saat konjungsi pukul 9.14 di waktu Paris ya. Ketebalan hilal saat pemotretan adalah 0,15%. Ya. Kemudian jadi hanya 0,04% lebih tipis dari apa yang dicapai oleh Elsasser itu. Elongasi saat pemotretan adalah 4,44 derajat atau sekitar 0,54 derajat lebih dekat ke matahari daripada rekor Elsasser. Oke. Nah, ini anunya gambarnya. Oke, gambarnya. Uh, nah, sekarang gini. Jadi ini betul-betul memecahkan rekor dunia lagi. Karena apa? Karena pertama tadi 45 menit setelah konjungsi, ini pemotretannya tepat saat konjungsi. Ya, ini tepat saat konjungsi. Jadi itu pecah rekor. Yang tadinya elongasinya eh, 4,98 derajat, sekarang 4,4 derajat. Jadi pecah rekornya. Yang tadinya Elsasser dapat 0,19%, ini 0,15%. Itu pecah rekor berarti. Nah, ini memang capaian yang sangat luar biasa. Nah, sekarang kita lihat. Seperti tadi juga, ijtima terjadi pukul 9.15 di sini. Kemudian berarti setelah ijtima, penyinaran bulan itu terus bertambah besar sana. Tambah terus, tambah sana. Persoalannya, eh, yang ini ketinggian hilal nih. Tadinya negatif, di sini terbit, terus terjadi kulminasi, ini apa bulan tenggelamnya di sana, maghribnya di sini. Kalau diperhatikan ini bahkan moonsetnya itu bulan tenggelamnya itu lebih dulu daripada sunset, daripada matahari tenggelam. Artinya ketinggiannya negatif tuh di sini. Nah sekarang bagaimana? Hilalnya tambah besar, ini naik terus ke atas, cuman dijudge, oh karena ini negatif udah, berarti ini tidak memenuhi syarat. Lah, ini ini betul-betul acak adut betul lah ini ada apa tuh kriteria imkan ru'yatin. Jadi masa coba keberadaan hilal yang semakin besar itu hanya dihakimi oleh karena bulan tenggelam sebelum matahari tenggelam. Wah, luar biasa betul. Jadi yang dimaksud visibilitas hilal ya cuman ini windownya ini cuman berapa nih? Eh, sekitar 15 21 39 eh, 16 menit. 16 menit. Luar biasa betul ini. Ah, itulah saya sudah membuat video banyak sekali ya. Nah, yang tadi kriteria apa dua rekor dunia tadi itu
Ternyata tidak masuk dalam kriteria MABIMS itu, dianulir oleh makanya saya bikin ini. Sontoloyo, kriteria MABIMS menganulir rekor dunia foto hilal siang hari. Yang tadi maksudnya yang tadi itu. Kemudian ini juga nih, hoax ketinggian hilal yang membodohi umat. Ada juga di YouTube. Kemudian imkan ru'yat MABIMS cacat sejak hulunya. Ini saya kupas juga lah gitu. Blunder impan ru'yat MABIMS membelah umat 10 kali. Seharusnya 11 kali. 11 kali ya, bukan 10 kali. Makanya kesalahannya dia 92%. Menyongsong peluncuran kalender hijrah global terpadu Muhammadiyah. Ini jadi saya sudah bikin ini video-video ini. Silahkan di kalau anu. Nah sekarang saya contohkan contoh wujudul hilal hasil pemotretan Bosca. Ya, ini menariknya adalah ada yang qobla zawal, ada yang ba'da zawal. Nih. Pada 29 Juli 2022, jadi foto-foto ini dikirimkan oleh Profesor Susiknar Ashari. Saya kemudian analisis. Pada 29 Juli 2022, ini berarti qobla zawal karena dia, nah ini qobla zawal. Potretnya, konjungsinya terjadi pukul tengah malam ya, 00.5542. Tapi kemudian dipotret pada 29 Juli itu pukul 10.19, artinya qobla zawal. Karena sebelum matahari sebelum zuhur kan. Itulah sebabnya ini tanduknya itu mengarah ke bawah karena dia masih jam 10.19 pagi. Nah, sekarang ini seperti tadi juga. Ini pemotretannya di sini. Kalau konjungsinya terjadi di sini pukul 00.55 kan tadi konjungsi. Tapi setelah konjungsi kan terus naik terus ini. Penyinaran bulan terus menaik. Nah, kemudian tadi berhasil dipotret oleh Bosca itu. Mohon maaf saya tidak tahu siapa yang anunya ya, tapi saya anggap tim Bosca lah. Pada pukul 10.19 dipotretlah di sini. Kemudian matahari, nah kalau di sini memang anu ya, kalau ini kan berarti berapa jam ini? 10 jam setelah setelah ini kan. Jadi memang tidak memecahkan rekor ini kalau yang ini. Karena jauh dari apa itu saat konjungsi, kemudian meskipun penyinarannya mungkin anu ya, mungkin penyinarannya sebentar, penyinarannya katakanlah pada saat pemotretan ya di sini, saat pemotretan penyinarannya di sini adalah 0, mungkin 0,15-an. Mungkin penyinarannya sebetulnya lebih kecil daripada Martin Elsasser ataupun itu mungkin ya daripada Martin Elsasser. Tapi persoalannya dia tidak memecahkan rekor eh, karena terlalu jauh dari konjungsi. Nah, jadi ini tidak memecahkan rekor. Meskipun penyiraman. Jadi ya itu harus ada dua itu. Pertama eh, lebih dekat dengan konjungsi, tapi sudah susah juga karena itu Thierry de Gaulle sudah memecahkannya tepat di saat konjungsi. Jadi satu-satunya eh, chance untuk memecahkan rekor adalah kalau kurang pada saat konjungsi tapi kurang dari 0,15% kan penyinaran. Jadi ini sebetulnya penyinarannya ada chance untuk memecahkan rekor. Cuman persoalannya terlalu jauh dari konjungsi, ada 10 jaman. Jadi, nah ini juga seperti itu. Tidak ada kaitannya antara ini penyinaran bulan yang semakin besar dengan keterlihatan hilal, dengan visibilitas hilal ini. Karena ini adalah tadi di bawah ufuk, kemudian ini terbit, ini siang hari ini. Pada saat maghrib, udah pada 17.50 ya di Bandung, ini di Bandung. Kemudian moonsetnya pada 18.24, jadi cuma 34 menit. Masa apa itu sah tidaknya orang mulai berpuasa atau menghentikan puasa atau mengawali bulan Zulhijjah itu hanya dijudge oleh ini 34 menit dari ini. Kan luar biasa itu. Itu antara 760 sampai 820 ini adalah visibilitas hilal mainin saja. Jadi ini udah acak adut lah ini udah nggak bisa ini. Orang mau ngotot-ngotot gimana? Nah, sekarang saya berikan gambaran kalau elongasi. Nah, betul.
Kalau elongasi, yang ini elongation, yang biru ya, ini elongation, yang ini adalah iluminasi bulan. Ya ini memang ada anunya, saling apanya ada korelasinya. Kalau elongasinya bertambah besar, ya ininya juga bertambah besar, gitu. Cuman menurut saya Danyon kurang sempurna memberikan kriterianya. Jadi kalau ini betul-betul berkorelasi, tidak ada seperti ini. Nah ini tidak ada korelasinya antara ini dengan ini kan, dengan ketinggian bulan ini. Nggak ada kaitannya. Kalau ini betul-betul ada korelasinya. Karena ini naik, ini juga naik kan. Nah, sekarang gini, saya memberikan sedikit kritik pada Danyon. Yang pertama, Danyon itu cerdas. Parameter visibilitas hilal itu hanya elongasi. Itu. Jadi tidak ada korelasi visibilitas hilal dengan ketinggian hilal. Ya, benar. Ini betul. Artinya cerdas lagi. Nah, tapi tesisnya masih kurang lengkap menurut saya. Karena apa? Seiring dengan waktu, elongasi memang bertambah besar, tapi iluminasi bulan atau fase bulan kan juga bertambah. Seperti tadi itu, grafik yang terakhir yang saya tunjukkan. Jadi seharusnya parameter visibilitas hilal itu ada dua. Pertama elongasi dan kedua adalah iluminasi bulan. Ya, iluminasi bulan. Jadi bukan cuman elongasi saja. Itulah sebabnya rekor Firly Goal ini masih mungkin terpecahkan. Nah, elongasinya tidak mungkin terpecahkan karena Firly Goal pas memotretnya itu pas pada saat elongasi. Tapi tingkat iluminasi bulan masih mungkin dapat dipecahkan rekor. Nah, itulah sebabnya saya katanya Dr. Arwin Butar-Butar mau berjanji mau mengirimkan ke saya hasil pemotretan Bosca yang katanya juga memecahkan rekor. Ya coba kita lihat. Kalau dia betul-betul diambil saat konjungsi, kemudian penyinaran bulannya lebih kecil daripada apa yang dicapai oleh Terry Gold, ya betul itu memecahkan rekor. Jadi itu harus terpenuhi. Oke. Nah, sekarang 15 Oktober 2023 ini Bada Zawal. Ini anu Bosca juga. Nah, ini anunya pemotretannya. Konjungsinya 15 Oktober terjadi tengah malam juga. Tapi pemotretannya adalah pada 16:21. Jadi ini Bada Zawal. Makanya ini tanduknya udah ke atas. Ini juga begitu. Ini juga begitu. Tidak ada kaitannya dengan antara penyeraran bulan yang terus naik seperti ini dengan ketinggian hilal, ketinggian bulan kan gitu. Tidak ada. Nah ini juga itu. Seperti tadi juga lah. Masa cuman di di apa sah tidaknya puasa dan mengakhiri puasa itu hanya di judge oleh 17 tambah 11 28 menit eh ya 17 ya 17 tambah 11 28 menit saja. Wah, luar biasa. Padahal setelah ini kan ini tambah naik itu lihat hilal waktu apa penyinaran bulan itu. Hilal itu tambah besar. Jadi tidak ada kaitannya itu yang tinggi hilal itu betul-betul hoax itu. Kesimpulannya, ketinggian hilal adalah hoax terbesar selama beberapa dekade. Ya, artinya sejak tahun 80-an tadi itu. Mohon maaf kalau saya salah, tapi sependek pengetahuan saya yang memperkenalkan adalah Profesor Ilyas dari University Science Malaysia itu. Telah menghambat umat Islam membangun kalender Islam global. Kriteria impan rumiat Mabims adalah sebuah scientific blunder yang hanya akan memecah belah umat. Kemenag, Majelis Ulama, dan semua umat Islam harus segera mengadopsi kalender Islam global untuk mempersatukan sistem manajemen waktu umat Islam. Kalender Fajar global harus didefinisikan secara akurat agar kita memiliki satu hari, satu tanggal di seluruh dunia. Demikian semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.